atau Anda stres, atau Anda putus asa. selama kita hidup pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita. hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya berasal dari kota Palembang. Umur saya 23 tahun. Merdeka. Berbicara tentang merdeka, sebentar lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua sudah merdeka? Dulu masa lalu saya sangatlah hancur. Saya terlibat dalam pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, rokok, mabuk-mabukan. Itu saya alami selama bertahun-tahun. Dan saat itulah hidup saya sia-sia dan tidak memiliki pengharapan. Merdeka. Sepertinya hidup saya belum merasakan kemerdekaan. Saya masih dijajah oleh kehancuran. Singkat cerita, saya merantau ke Batam. Di Batam saya bertemu dengan keluarga New Life yang sangat luar biasa. Saya di sana diterima apa adanya, dibina, dituntun, diarahkan, dan saya sangat banyak belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Dan sekarang saya memperoleh kehidupan yang baru, keluarga baru, merdeka. Iya, merdeka. Sekarang kehidupan saya sudah merdeka. Ya, selamat malam pemirsa setia Batam TV. Berjumpa lagi di acara yang luar biasa, dahsyat dan mantap. Di mana lagi kalau bukan Di New Life. Ya pemirsa, bersama saya Anne. Dan saya Hengki. Selama 1 jam ke depan kami akan hadir menemani Anda di rumah. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video singkat dari keluarga New Life Saudara Agung, di mana masa lalunya banyak melakukan kesalahan demi kesalahan, ya, masa lalu yang buruk, tapi sekarang sudah mengalami kemerdekaan. Nah, bila pemirsa di rumah juga ingin mengalami kemerdekaan Betul seperti sekali. Saudara Agung, atau pemirsa ingin mengalami kemerdekaan dalam hal keuangan, Ya. kemerdekaan dari kebiasaan buruk, Nah. atau kemerdekaan satu tujuhnya 4 kali 1. Ya, saya ulangi lagi, pemirsa bisa curhat ke kami dengan mengirimkan SMS di 0819 0817 771. Nah, sebentar lagi kan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Nah, malam hari ini New Life mengangkat tema kemerdekaan hidup. Kita sudah kedatangan kedua narasumber yang luar biasa. Kita sapa langsung narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Eki. Ya. Malam Ana. Malam. Selamat malam pemirsa di rumah dan
Malam Bu Dita. Ya, selamat malam juga Bu Dita. Selamat malam semuanya. Dan terlebih penting nih, selamat malam buat pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada. Ya. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat, dan selalu mantap. Nah, ini merdeka Pak. Ya. Sebentar lagi Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Ya. Tapi pertanyaannya Pak, apakah semua orang Indonesia itu mengalami kemerdekaan di dalam hidup Pak? Ya, begini. Memang bangsa ini sudah merdeka, Ya. tapi banyak orang yang belum mengalami kemerdekaan dari kebiasaan buruk, Ya. dari ekonomi mungkin, dari kebebasan dalam hidupnya dalam menentukan pilihan yang benar. Di dalam kemerdekaan itu seharusnya kita bisa mengisi kemerdekaan dengan membuat pilihan-pilihan yang benar dalam hidup kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam berbagai macam area. Dalam area keluarga kita memiliki keluarga yang baik, kita memiliki keluarga yang merdeka. Bahagia. Ya, merdeka ini kan artinya bebas dari penjajahan. Ya. Tidak ada yang menjajah hati kita. Tidak ada yang menjajah hidup kita. Ada orang yang dijajah dengan sakit hati. Ya. Ada orang yang dijajah dengan keuangan. Dalam tanda petik, hidupnya cuma untuk uang saja. Jadi bukan berarti bahwa orang kaya tidak bisa dijajah oleh keuangan. Kenapa? Kalau dia hidupnya hanya untuk uang saja, berarti dia sedang diperbudak oleh uang. Dia sedang dijajah oleh uang. Nah, makanya bukan berarti juga orang yang hidupnya sederhana, yang keuangannya belum banyak, belum merdeka dalam keuangan. Kenapa? Bisa saja orang hidupnya sederhana, tapi dia bisa hidup bahagia dan bahkan bisa memberi kepada orang lain di dalam keterbatasannya dia. Nah, jadi kemerdekaan ini kita mau lihat dari berbagai macam aspek sebenarnya. Kemerdekaan di dalam hati juga seperti itu. Orang yang menyimpan sakit hati sebenarnya dia bukan orang yang merdeka. Kenapa? Karena dia sedang terpenjara oleh kebencian. Dia sedang dijajah oleh kebencian dalam hidupnya. Nah, karena itu malam hari ini kita akan bahas secara tuntas tentang kemerdekaan. Ya. Nah, kalau menurut narasumber kita yang cantik pada malam hari ini, kemerdekaan itu apa sih sebetulnya? Kemerdekaan itu apa sesungguhnya? Oke, tadi Pak Susilo sudah sedikit menyebutkan bahwa definisi dari kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan, gitu ya. Bebas dari penjajahan atau bebas dari perbudakan. Jadi tidak ada yang menjadikan kita baik disadari ataupun tidak disadari untuk mengikuti apa maunya tanpa punya pilihan lain. Kalau nggak ngikutin kayaknya nggak bisa gitu loh, maunya ngikutin terus. Itulah yang namanya perbudakan gitu. Perbudakan atau namanya penjajahan. Jadi kita seperti apa ya? Seperti kambing dicocok hidungnya, mau nggak mau ngikut terus gitu, kayak nggak punya pilihan maunya kemana gitu. Nah, kemerdekaan yang sesungguhnya itu terjadi ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup hanya untuk pencipta kita. Banyak orang berpikir bahwa kok Tuhan sih jawabannya? Bukankah kalau ikut Tuhan itu sepertinya malah justru seperti terlihat seperti terpenjara atau seperti tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Banyak orang berkata bahwa kelihatannya lebih enak bebas deh, tanpa agama, tanpa aturan gitu. Tapi apakah benar begitu? Justru faktanya ketika orang hidup di luar Tuhan, yang terjadi adalah dia sedang menyerahkan dirinya untuk diperhamba oleh ketidakadaan aturan. Dia sedang diperhamba oleh yang namanya dosa. Dan pada saat orang diperhamba oleh dosa, bukan kesenangan sebenarnya yang dia alami. Banyak orang berkata, aku bebas berbuat dosa, aku bebas berbuat apa saja yang aku mau, aku merdeka. Padahal itu bukan kemerdekaan. Kenapa? Karena pada saat orang berbuat dosa, sebenarnya mungkin kelihatannya di luar dia kelihatan seperti orang yang happy, kelihatan di luar sepertinya dia orang yang merdeka begitu ya. Tetapi sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya hanya dia dan Tuhan yang mengetahui bahwa dia sedang terkurung, sedang terkungkung, dan dia sedang tidak bisa melakukan kebenaran. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang didapatkan oleh seseorang untuk melakukan kebenaran. Ya. Terus yang saya mau tanya nih Pak, dampaknya apa Pak kalau orang yang masih dijajah, tadi dikatakan yang belum merdeka itu masih dijajah. Contoh dari tadi sempat disebutkan tadi sakit hati. Yang pasti begini, tidak ada
orang yang dijajah itu happy. Iya, benar. Pasti orang yang dijajah itu menderita. Tapi di luar kayaknya happy-happy gitu, Pak. Ya, makanya kita lihat, kadang orang kelihatannya happy, kadang bahkan bahasa kasarnya kita lihat, bahkan ada orang-orang yang punya banyak duit, belanja-belanja kelihatannya senang. Iya. Padahal hatinya kosong sebenarnya. Ada orang-orang yang memang suka keliling-keliling, dia pergi keliling-keliling dunia cuman untuk mencari ketenangan dalam hidup ini. Ya. Nah, orang-orang yang tidak memiliki ketenangan ini, dia sedang dijajah. Dijajah oleh sesuatu yang bahkan kadang-kadang tidak dia sadarin. Ya. Makanya tadi Bu Dita katakan bahwa kemerdekaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Waktu Tuhan hadir dalam hidup kita, memberikan ketenangan, memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, karena itu makanya bagaimana supaya kita tidak dijajah, itu yang menjadi permasalahannya kan gitu kan. Dampak yang kalau seorang kena jajahan ini sangat luas terhadap diri sendiri. Dia merasa bersalah kadang. Kalau Bu Dita tadi katakan dijajah oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Di luar mungkin dia kelihatannya happy, mabuk-mabukan, kelihatannya kamu kok senang-senang aja sih kerjanya gitu kan. Tapi waktu dia sendirian, waktu saya dulu masih terus terikat dengan dosa, yang jadi masalah bukan waktu kita kumpul begini, yang jadi masalah waktu kita sendirian. Kita merasa ada kekosongan dalam hidup ini. Saya merasa gelisah, saya waktu itu mau marah, cuman nggak tahu mau marah sama siapa. Saya ke garasi rumah, saya pukul tembok, saya diperbudak oleh kekecewaan, kepahitan yang saya simpan selama bertahun-tahun terhadap orang tua saya. Kenapa? Karena saya kecewa sama orang tua saya selama bertahun-tahun. Hidup tuh nggak tenang, hidup tuh nggak enak. Mungkin saya bisa melakukan banyak hal, tapi nggak ada yang maksimal di sana. Nah, orang yang diperbudak oleh rasa identitas diri yang salah pun begitu. Ketakutan, takut ditolak, takut malu, takut gagal, dia nggak tenang. Dia butuh pengakuan akhirnya. Nah, di sanalah muncul problem. Itu dampak terhadap diri sendiri. Dampak terhadap sesama. Wah, ini lebih biasanya kalau orang sakit itu orang terluka akan cenderung melukain orang lain. Seperti maaf, misalkan seekor gajah kakinya tertusuk paku, maka dia akan lari ke sana sini, dia tabrak apa saja yang dia temuin. Dia mau meredakan sakit pakunya ini. Nah, makanya kalau orang terluka hatinya, dia ada kebencian, dia ketemu orang lain cenderung mentransferkan kebencian. Makanya pergaulan kita tuh sangat menentukan. Kalau orang itu sukanya negatif terus, sukanya ngomongnya hal-hal yang pahit terus tentang hidupnya, kita bergaul dengan orang-orang seperti gitu, maka kita akan kecenderungan menjadi seperti orang yang pahit juga. Kenapa? Karena nilai-nilainya tanpa disadari tertransfer. Seperti kisahnya Agung tadi yang ditampilkan di TV, ketika dia ketemu dengan keluarga New Life, dia merasa menemukan nilai-nilai hidup yang baru. Pergaulan sangat menentukan. Kenapa? Karena pergaulan itu menjadi sumber informasi. Waktu informasi masuk dalam pikiran kita, ini akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi keyakinan kita, mempengaruhi perasaan kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Nah, seseorang tidak mengalami kemerdekaan kalau misalkan orang itu dikuasai oleh kebencian, waktu dia mempengaruhi kita, misalkan benci terhadap pemimpin kita, misalkan pemimpin negara kita, misalkan dipengaruhi, kita bisa jadi ikut-ikutan benci loh. Kenapa? Karena pola pikir, informasi yang salah yang kita terima akan membuat keyakinan kita jadi salah, perasaan kita jadi salah, tindakan kita juga jadi salah. Informasi yang benar membuat keyakinan kita jadi benar, perasaan kita jadi benar, tindakan kita jadi benar. Nah, makanya kenapa seseorang sangat butuh mengalami kemerdekaan? Karena seringkali ada pola pikir yang salah ini loh. Sebenarnya mau merdeka itu sederhana kok. Sederhana. Jawaban saya, kalau mau merdeka, kita harus tahu mana yang benar. Kalau kita tahu mana yang benar, maka kita hidup di jalan yang benar, melakukan hal yang benar, hati kita tenang. Hati kita merdeka. Kita bisa bersyukur dengan banyak hal. Kenapa? Karena pola pikir yang benar, kita tahu kebenaran. Berarti kalau saya tangkap, penjajahan itu sendiri bukan hanya berasal dari luar, tapi dari faktor intern juga bisa ya, seperti dampaknya tadi ya. Ya, justru penjajahan terbesar itu seringkali adalah dari dalam. Mulai dari dalam dulu ya. Banyak orang berpikir bahwa sebenarnya yang menjajah saya atau yang mengakibatkan saya mengalami ketidaktenangan, yang mengakibatkan saya mengalami masalah di dalam hidup ini adalah orang-orang yang ada di luar saya atau lingkungan saya. Iya, mungkin keluarga atau mungkin teman atau mungkin keadaan gitu ya. Seringkali kita menyalahkan
hal-hal yang ada di luar kita, padahal sebenarnya tanpa kita sadari faktor terbesar di dalam hidup ini berbicara tentang apa yang ada di dalam kita. Ya. Kalau yang ada di dalam ini sudah merdeka, secara otomatis kita akan muncul sebagai orang yang merdeka dan kita akan bertindak sebagai orang yang merdeka. Ya. Dan tidak ada apapun, tidak ada masalah sebesar apapun, tidak ada orang-orang semenyebalkan apapun yang dapat mengganggu kemerdekaan kita sebenarnya. Ya, betul. Apabila kita sudah menyadari apa yang ada di dalam itu. Ya. Faktor luar nggak bisa menghancurkan kita. Ya. Faktor luar nggak bisa menjajah kita. Ya. Kalau di dalam kita ini merdeka. Ya. Nah, itu. Jadi kekuatannya itu di dalam ini. Nah, kehadiran Tuhan dalam hati kita melahirkan kekuatan. Ya. Pengenalan yang benar akan Tuhan dan identitas diri kita yang benar melahirkan kekuatan sehingga orang mau nyerang kita tenang-tenang aja. Berarti yang tahu cuma diri kita sendiri itu Pak. Oh iya. Ya. Banyak orang bisa pakai topeng, kelihatannya dia merdeka, tapi sungguhnya hatinya tertekan. Siapapun dia, mau pemimpin negara, mau pemimpin rohani, mau siapapun bisa begitu. Ya. Makanya hari ini supaya kita merdeka, tampil apa adanya aja. Gitu. Tampil apa adanya, Pak. Iya. Jangan memakai topeng itu, Kalau Pak. kita pakai topeng, kita itu menunjukkan orang tidak merdeka. Oh, Kenapa? Karena dia iya. takut diketahuin kelemahannya. Itu berarti dia sedang dijajah oleh penilaian orang lain terhadap dirinya, penampilannya dia. Sepertinya kita dulu ngalamin ini ya. Topengmu ada lagi Iya. gitu. Ya, buat pemirsa di rumah mungkin pada malam hari ini juga bertanya, apakah saya sudah merdeka? Masih banyak mungkin menyimpan kepahitan, Betul, sakit rasa hati, sakit ada hati. dendam mungkin ya yang bertahun-tahun yang tersembunyi. Mungkin pemirsa bisa curhat ke kami, SMS bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini di 0819 081 77771. Ya, nah, Ya. untuk Bu Dita nih, bagaimana sih kita bisa mengalami kemerdekaan finansial atau kemerdekaan dalam hal keuangan? Bagi-bagi tipsnya dong, Bu. Atau bagi-bagi uangnya juga nggak apa-apa. Iya, bicara soal kemerdekaan keuangan. Banyak orang berpikir strategi apa atau metode apa supaya bisa mengalami yang namanya terobosan dalam hal keuangan gitu. Banyak orang berpikir faktor yang terpenting adalah bagaimana caranya meningkatkan penghasilan. Itu nomor satu yang terpenting. Padahal sebenarnya yang terpenting adalah bukan bagaimana caranya meningkatkan penghasilan, tapi yang terpenting adalah untuk setiap kita mengetahui bahwa setiap kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang berhasil dalam hal finansial. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang yang tidak percaya bahwa dia akan mengalami keberhasilan. Kalau dia tidak percaya, mau usaha sekuat apapun untuk mencari peluang-peluang usaha, mau usaha sekuat apapun untuk misalnya meningkatkan kapasitasnya atau misalnya mencari pekerjaan yang terbaik sekalipun, tidak akan mungkin bisa mengubah keadaannya karena masalah utamanya tidak terpecahkan. Ya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita harus tahu dulu nih akarnya di mana gitu ya. Nah, akarnya dulu yang harus kita tembak gitu loh. Akarnya dulu yang harus kita bereskan gitu. Nah, akarnya adalah kepercayaan yang benar. Kita harus percaya dengan sungguh, dengan yakin, tanpa keraguan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk ada hadir di dunia ini bukan untuk menjadi orang-orang yang gagal. Tuhan tidak pernah menciptakan pecundang. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam dunia ini. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Itu dulu. Sesudah kita memiliki kepercayaan yang benar, baru berbicara langkah berikutnya. Langkah berikutnya berbicara tentang bagaimana caranya atau strategi untuk mencari lapangan kerja yang terbaik gitu ya. Nah, lapangan kerja yang terbaik itu sebenarnya berbicara tentang apa yang menjadi passion kita. Lapangan kerja yang terbaik bukan berbicara tentang apa yang sekarang lagi ngetren. Bukan berbicara tentang, oh semua orang pengen jadi pebisnis, berarti kalau mau sukses harus jadi pebisnis semuanya. Iya. Tidak, solusinya tidak generik, tidak sama untuk semua orang. Solusinya berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena setiap manusia diciptakan oleh Tuhan unik. Masing-masing orang punya kelebihan di bidang-bidang yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah mencontek keberhasilan orang lain. Karena keberhasilan orang lain belum tentu sesuai dengan keadaan kita, dengan kondisi kita. Karena itu pertanyaan yang paling penting, yang paling fundamental yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah apa yang paling suka kita lakukan.
Apa yang menurut kita gampang kita lakukan, tapi menurut orang lain susah untuk mereka lakukan. Terus apa yang mau kita lakukan sekalipun kita nggak dibayar, kita rela lakukan itu. Kemudian kita mau dikenang sebagai apa sih apabila nanti suatu saat kita nggak ada lagi di dunia ini. Kita pengen diingat sama orang tuh sebagai apa. Nah, setelah kita menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita tahu nih kurang lebih apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya prinsip untuk mengalami kemerdekaan dalam hal keuangan bukan berbicara tentang bagaimana cara kita mengejar keuangan sebanyak-banyaknya, tetapi bagaimana cara kita menemukan arti dan tujuan di dalam kehidupan ini. Kalau masalah uang, masalah finansial, itu nggak usah dikejar-kejar, karena dia akan berlari mengikuti kita kemanapun kita melangkah, waktu kita tahu apa tujuan hidup kita. Ya. Menarik sekali tadi yang Budita katakan, dimulai dari percaya bahwa kita ini akan berhasil dalam hal keuangan. Kita adalah orang-orang yang berhak berhasil dalam keuangan. Kenapa? Karena kalau keyakinan itu membuat kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Kalau kita nggak yakin, maka waktu ada halangan sedikit, kita langsung mundur, gitu ya. Langsung mundur kan. Tapi karena keyakinan itu membuat kita, misalkan di sebuah perusahaan yang besar, misalkan kita ngerasa kita nggak mampu nih kerja di sini. Kita ngerasa kita kecil. Kita ngerasa kecil, kita ngerasa terlalu berat. Tapi karena keyakinan bahwa kita pasti berhasil dalam keuangan di perusahaan itu, dia akan mampu kuat menghadapi setiap tantangan. Diterobos semuanya. Diterobos. Tekanan yang datang itu akan menunjukkan betapa kuatnya keyakinan kita. Akan membuktikan bahwa memang kamu orang yang pantas menerima keberhasilan itu. Berarti waktu orang alami tekanan kan biasanya komplain atau mengeluh, Pak. Nah itu gimana Pak cara mengatasi biar kita tidak mengeluh, biar kita tidak komplain gitu? Sebenarnya seorang mengeluh itu karena dia tidak bisa melihat ke depannya. Karena dia nggak ngerti tujuan. Waktu kita di tempat kerja rasanya bebannya berat, bebannya banyak sekali. Karena kita cuma lihat beban, kita bukan lihat tujuan. Bahwa di balik tekanan itu kita sedang di-stretching, sedang diperkuat untuk menanggung pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah kalau kita nggak mau menanggung beban yang lebih besar, kita nggak akan pernah kuat di sana. Nah tapi ingat, kita kuatnya bukan karena banyak beban. Kenapa? Karena banyak orang kena beban juga nyerah. Berarti beban tidak pernah menjadikan kita kuat. Tapi tidak pernah menjadikan masalah tidak pernah menjadikan kita kuat. Kalau masalah menjadikan kita kuat, setiap orang yang kena masalah seharusnya jadi kuat, nggak ada yang stres. Iya benar Pak. Jadi masalah tidak pernah menjadikan kita kuat, tapi keyakinan yang benar akan Tuhan dan identitas diri kita itu yang membuat kita kuat menanggung semua beban masalah hidup ini. Makanya keyakinan tadi betul sekali bahwa kepercayaan, keyakinan bahwa kita akan berhasil dalam hal keuangan itu akan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kemerdekaan hidup Pak temanya. Kalau bagaimana orang yang masih punya kebiasaan buruk nih Pak Susilo, misalnya masih terjerat sama mungkin di dunia malam, obat-obat terlarang, rasanya pengen lepas dari jerat itu tapi kayak tidak punya kekuatan Pak untuk lari dari sana Pak, itu gimana? Saya pengen bongkar-bongkar yang sebelah aja lah. Gimana biar lepas dari supaya bisa lepas dari kebiasaan buruk. Banyak orang banyak orang terjebak di dalam kebiasaan buruk itu sederhana karena dia berpikir bahwa hidupnya sudah terlanjur kotor, dia sudah terlanjur berdosa, Tuhan sudah terlanjur membuang dia dalam tanda kutip. Karena saya sendiri lagi gitu ya. Kayak sepertinya sudah tidak memiliki harapan. Saya sendiri juga punya pengalaman lah ya. Kayaknya pengen keluar dari kebiasaan buruk, tapi seperti ada sesuatu yang jauh lebih kuat yang menarik kita untuk terus melakukan itu gitu. Karena balik lagi karena keyakinan yang salah. Karena kita tidak tahu identitas kita seperti apa. Kita berpikir bahwa saya ini orang yang udah kotor. Toh kemarin saya sudah melakukan dosa. Hari ini saya melakukan dosa, ya udah sama aja gitu. Toh sama-sama sudah berdosa, saya sudah terlanjur kotor aja sekalian gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari kebiasaan buruk? Caranya adalah dengan menyadari identitas kita yang sesungguhnya, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Waktu kita menyadari identitas kita bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Dia mengasihi kita, dia bahkan kalau apa yang saya percayai, apa yang kami percayai, dia bahkan memberikan nyawanya untuk menebus saya yang tidak berharga ini untuk dijadikan berharga.
dari pengenalan yang benar akan identitas kita, kita kemudian bisa melihat bahwa saya orang benar, apa yang ada pada saya Tuhan ciptakan dengan satu tujuan, yaitu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk memuliakan pencipta kita. Waktu kita menyadari di sana, secara otomatis tanpa kita perlu berjuang, bersusah payah. Banyak orang bilang, oh cara keluar dari kebiasaan buruk harus pelan-pelan dong, nggak bisa serta-merta dong. Harus mungkin hari ini dikurangin dulu frekuensinya, besok berkurang lagi, besokannya berkurang lagi. Apa yang saya alami tidak demikian. Waktu kita menyadari kebenaran, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, bahwa kita tidak lagi dijajah oleh apapun, kita adalah orang yang benar, orang yang kudus, sudah dibenarkan. Maka pada saat itu secara otomatis kita nggak mau berbuat yang nggak benar lagi. Itu sudah secara alami ya. Memang waktu kita kebiasaan buruk ini akan selalu datang dalam hidup kita ketika kita merasa kita nggak bisa lepas. Ya. Itu. Kemudian kebiasaan buruk ini akan datang dalam hidup kita ketika kita fokus di sana. Ya. Makanya seperti misalkan kalau Bapak Ibu saat ini saya berkata, mari kita tutup mata kita dan saya katakan lakukan apa yang saya bilang. Waktu saya berkata jangan ingat angka 0, jangan ingat angka 0, semakin sering saya berkata jangan ingat angka 0, maka akan muncul dalam pikiran Bapak Ibu adalah angka 0. Iya. Kenapa? Karena tanpa saya sadari saya sedang mengingatkan angka 0 dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, karena itu sama dengan kita. Waktu kita berpikir jangan nonton pornografi, saya ambil contoh dulu. Jangan nonton pornografi, sebenarnya tanpa disadari itu memunculkan pikiran pornografi di dalam pikiran saya. Nah, justru seperti itu, Pak ya. Justru seperti itu, tanpa disadarin. Makanya kalau misalkan Anda mau melupakan seseorang karena disakiti hatinya gitu kan, putus cinta gitu kan ya. Anda berjuang untuk melupakan dia, semakin Anda berjuang semakin Anda ingat tentang dia. Semakin aku harus melupakan dia nih. Dasar ini nggak cocok ini. Pakai maki-maki mungkin gitu kan. Tapi semakin kita berkata seperti itu, semakin kita ingat sama dia. Semakin nampak di depan berarti Pak Semakin ingat gitu kan. Nah, bagaimana supaya itu tidak muncul? Sederhana, alihkan fokus kita. Alihkan fokus kita jangan pada kebiasaan buruk kita atau masalah kita, tapi alihkan fokus kita kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukan aktivitas-aktivitas yang berguna dan membangun sehingga kita menemukan arti hidup, sehingga yang ini otomatis akan selesai dengan sendirinya. Jadi angka 0 nggak akan muncul jika saya berkata ingat angka 9. Ingat angka 9, angka yang terbesar, angka 9, angka yang baik buat hidupmu. Makanya muncul angka 9 di sini. Nah, makanya apa yang kita isi tentang informasi yang kita masukkan buat diri kita, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Ya. Berarti pasti bisa Pak ya lepas dari kebiasaan buruk? Pasti. Bahkan bahasa kasarnya, tidak perlu berjuang ngotot mati-matian, jangan berjuang ngotot mati-matian. Mulai percaya, sadarin bahwa saya sudah lepas dari kebiasaan buruk ini. Ya kan saya sudah merdeka dari pornografi, sudah terima aja itu, percaya sudah. Karena saya percaya pada Tuhan Yesus, saya berkata, aku percaya dalam nama Yesus, aku sudah lepas dari pornografi. Udah, lakukan aktivitas. Biasa, lakukan aktivitas yang baik. Ini kan nggak muncul. Tapi semakin saya berjuang, jangan sampai besok jatuh, jangan sampai besok jatuh, jangan sampai besok jatuh. Justru tuh ngingat, justru jatuh. Itu pengalaman saya begitu. Justru karena fokus pada masalah, kita terus jatuh bangun di dalam masalah yang sama. Iya, betul. Fokuslah pada bahwa Tuhan menyertai kita, Dia baik, Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita kemampuan dan kemenangan. Ataupun mungkin pemirsa masih penasaran, nah ini teori mungkin yang dikatakan narasumber, mungkin kami mengundang Anda bisa datang ke kantor New Life dengan menghubungi di 0819, bisa berjumpa dengan narasumber kami. Apakah ada biaya Pak? Gratis. Sama sekali nggak ada. Gratis ya. Nah, pemirsa bisa main, bisa ketemu dengan keluarga New Life. Apakah itu teori? Apakah beneran? Mungkin bisa berjumpa dengan orang-orang di sana yang dulunya juga mengalami masa lalu buruk, mungkin kebiasaan buruk, ingin mengalami perubahan hidup ya, sudah mengalami perubahan hidup ya. Anda bisa menghubungi di nomor yang sama di 0819 081 74 kali 1. Sebelum kita lanjut, kita saksikan iklan yang sesaat ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan kami masih tunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1.
Perkenalkan, nama saya Agung. Saya berasal dari kota Palembang. Umur saya 23 tahun. Merdeka. Berbicara tentang merdeka, sebentar lagi Indonesia akan merayakan kemerdekaan. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua sudah merdeka? Dulu masa lalu saya sangatlah hancur. Saya terlibat dalam pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, rokok, mabuk-mabukan. Itu saya alami selama bertahun-tahun. Dan saat itulah hidup saya sia-sia dan tidak memiliki pengharapan. Merdeka. Sepertinya hidup saya belum merasakan kemerdekaan. Saya masih dijajah oleh kehancuran. Singkat cerita, saya merantau ke Batam. Di Batam saya bertemu dengan keluarga New Life yang sangat luar biasa. Saya di sana diterima apa adanya, dibina, dituntun, diarahkan, dan saya sangat banyak belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Dan sekarang saya memperoleh kehidupan yang baru, keluarga baru, merdeka. Iya, merdeka. Sekarang kehidupan saya sudah merdeka. Ya, terima kasih buat pemirsa yang masih setia menyaksikan siaran New Life. Benar. Kami masih menunggu SMS-nya SMS-nya. bagi pemirsa yang mau curhat mengenai permasalahan hidup Anda. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena siaran ini memang ada untuk Anda. Anda bisa langsung SMS di 0819 081 77771. Ya, kita ke SMS yang sudah masuk dari 8719. Selamat malam Pak, ya ini Siti dari Tanjung Uma. Pak, aku mau tanya gini Pak, apa salah kalau aku dendam sama saudaraku sendiri? Alasannya dia itu nggak adil sama aku. Adikku mohon solusinya. Adik tidak adil sama aku, adiknya ya. Ya, Ya, intinya mau pokoknya tidak tidak adil. adil. Oke, buat Siti begini, apa sih untungnya kita sakit hati? Coba, apa ada untungnya kita sakit hati? Mungkin kita pelampiasan emosi, marah, dendam, kecewa. Sementara dianya yang kita benci, kita marah, dia makan bakso, makan nasi goreng, jalan-jalan enak-enak. Kita yang sakit hati, kita seperti terpenjara dengan sendirinya. Bu Rita jadi lapar Pak ngomong bakso. Oh, nanti kita selesaikan. Kok tahu? Ya, jadi kalau saat kita menyimpan sakit hati, kita sendiri kok yang rugi. Iya. Makanya yang terbaik sebenarnya berikan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Maka hati kita akan merdeka. Karena nggak ada untungnya kalau kita sakit hati. Iya, bahkan penelitian medis menunjukkan bahwa 5 menit saja kita menyimpan marah nih, 5 menit doang, kekebalan tubuh kita berkurang selama 6 jam. Ya. Jadi kan rugi banget ya sebenarnya. Orang yang paling rugi waktu kita memutuskan untuk menyimpan kemarahan itu bukan orang lain, bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Bahkan penyakit-penyakit yang katanya serem-serem gitu ya, juga seperti misalnya kanker gitu, itu katanya salah satu penyebab utamanya adalah menyimpan sakit hati ini gitu. Dan obatnya untuk menyembuhkan adalah hati yang gembira. Harus penuh kegembiraan, berpikir positif gitu ya, berpikir benar, kemudian melepaskan rasa sakit hati, itu adalah obat yang paling manjur. Nah jadi untuk apa sih gitu kita nyimpen hal-hal kayak gitu kalau pada akhirnya orang yang dirugikan nggak bukan adalah diri kita sendiri gitu. Tapi memberikan pengampunan itu mudah nggak sih Pak? Sepertinya kok susah ya.
kan enak di dia Iya. gitu. Iya. Kitanya aduh gimana gitu. Gimana sih maksudnya cara ngelepasin pengampunan tuh kita datang ke orangnya atau cuma Begini, kita nggak bisa mengendalikan mulutnya orang dan perbuatannya orang. Iya. Tapi kita bisa mengendalikan hati kita, pikiran kita, perasaan, dan tindakan kita. Seringkali orang menyakitin kita, dia menyakitin kita karena sebenarnya orang tersebut sedang terluka. Oh. Iya. Jadi sebenarnya orang yang menyakiti kita tuh sebenarnya justru butuh pertolongan. Seperti contoh gajah yang tertusuk kaki. Iya. Justru Jadi melukai yang lain. apalagi kalau orang tuh sengaja menyakiti kita, sebenarnya sederhananya orang tuh butuh pertolongan. Oh. Jadi begitu cara melihatnya. Nah, waktu orang menyakiti kita karena dia sedang terluka. Nah, kita bisa mengampuni dia kalau kita belajar melihat bahwa Tuhan mengampuni kita. Ya. Waktu kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan mudah mengampuni orang yang lain. menyakiti hati kita. Iya. Ya, Dan kalau mau berdasarkan pada perasaan kayaknya memang susah ya. nggak akan bisa. Jadi pengampunan itu bukan berdasarkan pada perasaan, tapi berdasarkan pada keputusan. Jadi kita yang harus mengambil keputusan gitu. Nah tadi kalau pertanyaannya apakah kita harus mendatangi orang yang sudah menyakiti hati kita gitu Iya. ya? Itu tergantung kesiapan gitu ya. Kalau memang yang terpenting adalah seperti tadi poinnya bahwa kemerdekaan yang terbesar adalah kemerdekaan yang ada di dalam dulu gitu. Ya. Nah kalau di dalam hati kita sudah settle, kita sudah benar-benar merdeka, kita sudah siap gitu ya untuk memberikan pengampunan kepada orang lain, nggak apa-apa kita datengin. Jadi Ya. benar-benar merdeka gitu. Tapi kalau kitanya sendiri belum siap dan kitanya takut terluka lagi misalnya, ya jangan dulu, nggak ada salahnya gitu. Ya. Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk selanjutnya dari 997. Shalom Pak dan Kakak, apa Ya, kabarnya? Baik. Dengan Elia di Batam. Halo, Pak, saya Elia. mau tanya nih. Seorang yang punya rasa fobia sama orang karena disakitin, apakah seorang itu udah merdeka hidupnya atau belum? Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, kita tidak dalam kapasitas untuk menghakimi orang lain ya, apakah Iya. orang lain itu hidupnya sudah merdeka atau belum merdeka, karena itu bukan bagian kita lah ya, yang bagian menghakimi itu ada bagiannya sendiri gitu. Iya. Akan tetapi kalau yang namanya fobia itu artinya memang masih diliputi oleh ketakutan gitu ya, Benar. masih diliputi oleh Iya. ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir terhadap orang lain gitu. Nah, tapi keputusan apakah bisa keluar dari fobianya atau tidak, itu keputusan yang seharusnya diambil oleh individu itu sendiri gitu. Jadi saya nggak tahu apakah yang mengalami fobia ini adalah yang mengirimkan SMS atau dimaksudkan untuk orang lain gitu ya. Nah, kalau dimaksudkan untuk orang Yang mengirim lain, ini, Bu, dia pakai saya. memang yang mengalami ya. Kalau memang yang mengalami, artinya adalah kita harus percaya dulu bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan memiliki rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita, artinya setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita sebenarnya itu sekalipun kondisi mereka seperti apapun gitu ya, Tuhan sebenarnya sudah memberikan kepada kita kekuatan untuk bereaksi dengan benar terhadap orang-orang tersebut. Jadi kalau kita mengalami kekecewaan, dikecewakan oleh orang lain, kita merasa kayaknya nggak ada orang yang mengerti sama kita, ingat baik-baik bahwa masih ada satu pribadi yang selalu peduli dengan kita, yang selalu siap untuk membalut setiap luka batin kita, yang selalu ada untuk mendengar keluh kesah kita. Kadang pribadi itu kita tidak sadari, pribadi itu adalah Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita kapanpun kita membutuhkan dia. Jadi curhat aja sama Tuhan gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di awan-awan sana, enggak. Tuhan itu dekat dengan kita. Dia bahkan bisa kita ajak untuk curhat, untuk ngobrol, bercakap-cakap gitu ya. Nah, tapi kalau Anda merasa bahwa sepertinya Anda kok nggak menemukan ya orang yang mungkin bisa Anda ajak untuk berbicara gitu. Sepertinya Tuhan itu bagi sebagian orang seperti kelihatannya abstrak gitu ya, kayak jauh dan susah untuk dicerna. Nah, saya mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Karena kami dulunya adalah orang-orang yang merasa sendiri, merasa terbuang, kami merasa sulit untuk percaya sama orang lain. Saya sendiri mengalami yang namanya sempat dikecewakan oleh orang lain, dan saya bertanya-tanya apakah masih ada orang di dunia ini yang masih bisa dipercaya gitu. Pak, kenapa menjauh, Pak? Bapak merasa.
Iya, jadi waktu itu saya sempat merasa galau, mungkin seperti yang pengirim SMS Jadi ini takut saya. alami. Nah, tapi paradigma itu kemudian bisa berubah ketika saya menemukan keluarga New Life. Nah, jadi seharusnya bukan menjauh, malah mendekat. Ya, waktu ketemu dengan keluarga New Life, di situ saya melihat ada keluarga yang sesungguhnya, keluarga yang benar-benar keluarga yang nggak cuma ada bersama-sama dengan kita di saat kita seneng, di saat kita lagi bahagia, tapi waktu kita lagi mengalami kesulitan, waktu kita lagi mengalami kesusahan, waktu kita nggak tahu jalan mana yang harus kita ambil, waktu kita mengalami kebingungan di dalam kehidupan ini, keluarga yang selalu ada, bahkan keluarga yang jauh lebih dekat dari keluarga kandung yang saya miliki sendiri. Jadi saya yakin dan percaya bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini pada malam hari ini. Kalau Anda mengalami fobia atau Anda mengalami ketakutan untuk bergaul dengan orang gitu ya, Anda bisa datang bertemu dengan kita, keluarga yang apa adanya. Kami bukan keluarga yang pingin pencitraan ya, maksudnya cuma di depan TV aja ngomongnya begitu gitu. Anda bisa melihat sendiri kehidupan sehari-hari seperti apa. Kami New Life adalah orang-orang yang dulunya memiliki latar belakang yang buruk, yang sempat mengalami yang namanya hilang pengharapan di dalam kehidupan ini. Kami tidak pernah bermimpi punya masa depan yang indah, punya kehidupan yang bahagia, bisa mengalami yang namanya kemerdekaan hidup. Kami nggak pernah bermimpi dulunya gitu. Kenapa? Karena kami lihat mau hidup sehari-hari aja udah susah, mau senyum aja kayaknya udah nggak nyaman gitu, karena nggak ngerasa ada alasan untuk tersenyum gitu. Tapi sekarang kami bisa mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya semenjak kami mengenal Tuhan dengan benar, mengenal diri kami sendiri dengan benar, dan kami memiliki komunitas yang sehat, komunitas di mana kami bisa sama-sama sharing, saling membangun, saling menguatkan, saling menerima. Dan sekarang maunya senyum terus ya. Iya, sekarang nyengir mulu ya. Gak ada orang pun yang ini. Oh enggak kan? Itu lain lagi. Lain lagi. Jadi buat Elia yang kirim SMS, ayo main ke New Life, bisa berjumpa dengan kami. Anda bisa nyimpan nomor New Life, mungkin ada yang sudah, mungkin bisa dari media sosial, mungkin yang sudah ada internet, WhatsApp, Anda bisa chatting di sana, bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa atur waktu sharing-sharing dulu ya, untuk ketemuan. Nah ini Pak, berbicara kemerdekaan tadi sudah banyak disinggung masalah hati. Kalau sampai sekarang hati ini belum merdeka, masih nyimpen rasa pahit, dendam atau sakit hati yang sudah lama, apakah itu bisa mencintai orang lain dengan tulus atau pasangannya Pak dengan tulus Pak? Begini, cinta itu diberikan dengan tulus kalau orang itu sudah sembuh. Cinta itu hanya bisa diberikan oleh orang yang sudah sembuh di dalam batinnya. Cinta yang tulus itu. Kalau orangnya error, dia nggak mungkin bisa memberikan cinta yang tulus. Kenapa? Karena kalau orang error, misalkan orang sakit hati, itu sebenarnya sederhana, karena dia fokus pada dirinya sendiri. Contohnya, misalkan ada orang, misalkan ngolok dia, misalkan, dalam tanda petik membuli dia lah, dia lalu nyimpan sakit hati. Kenapa? Sebenarnya karena dia pingin dihargain oleh orang lain. Tapi kalau dia tahu bahwa dirinya berharga di mata Tuhan, dan dia tahu bahwa dirinya tidak seperti yang orang lain, katakan dia akan tenang saja. Nah, karena dia salah menilai dirinya, akhirnya dia sakit hati. Nah, kalau orang yang membutuhkan perhatian terus, dia nggak akan bisa mencintai orang lain dengan tulus. Wah, susah Pak cari pasangan hidup ini. Iya, contoh. Kalau masih ada sakit hati gimana? Sebenarnya contohnya gini, kalau misalkan seorang itu tidak yakin dengan dirinya, seorang yang minderan misalkan, waktu dia pacaran, apa yang terjadi? Maka orang yang minderan ini pasti ngontrol pacarnya. Kenapa? Kamu nggak boleh telepon cowok ya? Kamu nggak boleh keluar sendirian ya, kamu di kantor nggak boleh ngomong sama cowok ya, misalnya gitu. Kenapa? Jadi kelewat posesif ya? Ya, kelewat posesif. Kenapa? Karena dia takut kehilangan, karena dia nggak yakin dengan dirinya. Tapi kalau dia yakin dengan dirinya, dia percaya, dia punya, dalam tanda petik, punya harga diri yang baik dan benar, punya nilai-nilai hidup yang baik. Kalau sampai ceweknya itu selingkuh misalkan, dia malah tenang-tenang aja bersyukur. Justru yang bahasa kasarnya bagi dia yang seharusnya berpikir ceweknya jangan sampai kehilangan dia. Yang rugi kalau dia meninggalkan dirinya. Nah, orang yang mengenali identitas diri dengan benar itu akan berada dalam kehidupan yang damai, tenang. Kehidupan yang nyaman, tidak mudah terpengaruh. Relax. Jadi tidak gampang posesif gitu loh Mas ya. Tidak gampang cemburuan juga. Nah, itu sebenarnya munculnya problemnya dari dalam.
Nah kalau cemburuan tanya Cemburuan juga. Kalau di dalam hati sudah beres baru bisa mencintai dengan tulus ya Pak ya. Betul, Iya. betul. Sebenarnya sederhananya adalah saya nggak punya uang. Apakah mungkin saya bisa memberi uang? Enggak ya. Enggak. Kalau saya aja nggak punya, gimana mungkin saya bisa memberi? Kalau Benar, pun saya memberi, saya utang gitu, pinjam punya orang. Tapi kan jadinya tambah minus gitu. Nah sama juga prinsipnya dengan yang namanya cinta. Kalau seseorang tidak memiliki cinta, tadi dikatakan masih sakit hati, dia masih menyimpan sakit hati, artinya belum ada cinta di dalam hatinya. Kalau belum ada cinta di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia bisa mencintai orang lain? Dari mana tahunya belum ada cinta dalam hatinya? Kan antara membenci dengan memiliki cinta itu sesuatu yang berbeda. Banyak orang berkata begitu. Jawabannya sederhana. Ketika seseorang sudah mengalami yang namanya cinta dari Tuhan, orang tersebut tidak mungkin menyimpan sakit hati. Itu jawabannya. Kalau orang masih menyimpan sakit hati, itu artinya dia belum menyadari sungguh-sungguh bahwa Tuhan mencintai dia teramat sangat. Orang yang sudah menyadari bahwa dirinya dicintai oleh Tuhan sangat luar biasa, nggak mampu lagi menahan yang namanya kotor-kotor yang ada di dalam hati ini. Nggak mampu lagi menyimpan yang namanya sampah-sampah di hati ini. Secara otomatis dia akan buang itu semua. Dia begitu sakit hati langsung kayak ada imunnya gitu loh, maksudnya langsung untuk- mudah untuk untuk mengampuni. memaafkan. Mudah untuk mengampuni. Mungkin tek sekali misalnya dilukai gitu ya, tek ada rasa aduh sakitnya ya digituin, tapi sudahlah gitu loh, aku sudah diampuni sama Tuhan. Tuhan sudah menerima aku apa adanya, terlepas dari kesalahan dan dosa-dosa dan pelanggaranku yang sudah aku lakukan gitu banyak. Aduh, pelanggaran yang orang lain lakukan terhadap aku nggak sebanding dibandingin kasih sayang dan kebaikan Tuhan. Iya, iya. Recovery-nya cepat. Ya. Iya. Kita ke SMS yang sudah masuk nah. Dari 3688, Shalom. Ya, shalom. Saya dari nol, saya mendukung suami saya. Setelah suami saya naik pangkat, saya mau disingkirkan oleh suami saya. Apa yang harus saya lakukan, Bapak atau Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, begini Bu. Memang mungkin Ibu ngerasa bahwa berat sekali ini ya. Iya. Dan dukung suami. Dari nol. Dari nol, dia puncak, saya mau disingkirkan gitu kan ya. Nah kita perlu melihat juga Bu, ada berapa penyebab orang mau menyingkir pasangan kita itu istilahnya mau meninggalkan kita lah, bukan menyingkirkan gimana-gimana mungkin ya, lebih tepatnya mungkin mau meninggalkan kita. Bisa, yang pertama karena cintanya itu tidak dipupuk, hubungannya itu sudah mulai berkurang intensitasnya, mungkin karena suami sudah oke, lalu sudah isi dan kesibukan dan sebagainya macam, lalu hubungan ibu sangat dengan suami sudah mulai berkurang. Jarang berkomunikasi. Mungkin. Dan saran saya Bu, jangan mengungkit kepada suami, kamu berhasil itu karena saya, kamu berhasil karena saya. Itu sebenarnya waktu seorang istri mengatakan seperti itu, kamu berhasil karena saya, sebenarnya sedang menjatuhkan harga diri sang suami. Kenapa? Karena sang suami ngerasa, istilahnya gini, kamu berhasil karena saya. Bahasa kasarnya, tanpa istrinya dia nggak mungkin berhasil. Padahal istrinya ngerasa, aku juga berjuang mati-matian. Makanya keberhasilan itu sebenarnya keberhasilan bersama Bu. Bukan keberhasilan karena satu orang. Gitu, keberhasilan bersama, dan keberhasilan itu diperoleh karena pemberian dari Tuhan. Nah itu yang harus kita melihatnya. Waktu kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kita keberhasilan, dinikmati bersama. Nah makanya sudut pandangnya harus benar dulu. Karena kalau sudut pandang ini salah, ini bisa menjadi kredit nantinya. Nah demikian pula suami, oke, kita anggap sekarang suami sudah berada di posisi berhasil, lalu mau meninggalkan kita. Ini kan dalam tanda petik berarti kan suami ini sedang error, sedang sakit lah perasaannya mungkin. Kita nggak tahu sebabnya, karena dari SMS Ibu kan sangat singkat. Kita nggak tahu sebabnya. Nah, kalau orang yang sedang sakit itu butuh obat, Bu. Kalau dia sampai meninggalkan kita, bahasa kasarnya dia butuh obat. Apa yang jadi obatnya? Jawabannya sederhana, kasih sayang, Bu. Belajar bimbing dia, jangan tuntut dia untuk melakukan hal-hal yang seperti orang normal. Karena orang sakit itu kalau dituntut kamu harus bisa main sepak bola, nggak mungkin gitu kan. Kenapa orang lagi sakit, lagi demam, lagi infus suruh main sepak bola?
Kan nggak mungkin. Nah sama, kalau saya tidak tahu seberapa jauh hubungan ibu dengan suami ibu, makanya memang ini lebih enak kalau lewat telepon atau Ketemu langsung. mungkin Nah, lebih iya. enak. Iya. Ibu mungkin bisa curhat sama Bu Dita, nanti bisa SMS tanya, bisa minta nomor teleponnya Bu Dita nggak, gitu kan? Iya. Nah, kalau misalnya ibu bisa janji sama Bu Dita ketemu, bisa sharing-sharing, bisa dikasih masukan dan sebagainya. Saya rasa itu lebih baik. Iya. Kenapa? Nanti kalau misalkan suaminya mau diajak ketemu juga boleh, ketemu suami istri lebih enak gitu. Iya. Ya, dan semua layanan yang New Life berikan semuanya diberikan secara Gratis. Iya, Dan Ya. mungkin pemirsa bertanya, Mas ada sih zaman sekarang nggak perlu bayar apa-apa? Jujur pemirsa, acara ini ada karena kami dulu orang-orang yang sudah hancur dan ditolong oleh Tuhan dan mengalami perubahan hidup dan kami terimanya gratis. Makanya kami mau berbagi, kami bentuk komunitas supaya kita bisa bersama-sama mengalami kemerdekaan dalam hidup ini. Ya. Hidup yang baru pastinya Ya, Pak ya, betul. New Life. Ya. SMS selanjutnya dari 7134. Shalom, shalom, saya Aldo ya. Apa yang harus saya perbuat sekarang? Dulu ketika saya masih punya pekerjaan, semua orang percaya sama saya dan saya juga sering membantu mereka. Dan ketika saya jatuh, tidak punya pekerjaan, terlilit hutang, tidak ada orang yang percaya sama saya, termasuk keluarga dan kerabat saya. Ada saran dari Aldo. Nah, mungkin ibu dulu. Ya, sebenarnya kita berharga atau tidak berharga itu tidak ditentukan dari apakah kita memiliki pekerjaan atau tidak gitu ya. Iya. Jadi kalaupun memang misalnya kelihatannya gitu ya Pak, waktu Bapak memiliki masalah sepertinya nggak ada orang yang menolong gitu, tetaplah jangan biarkan hal itu menjadi merubah identitas Bapak gitu ya. Kalau Bapak merasa Bapak dulunya adalah orang yang suka menolong, tetaplah jadi orang yang suka menolong gitu. Jangan karena keadaan kemudian Bapak jadi hancur hati gitu ya, dan akhirnya justru menuntut orang lain untuk menolong Bapak gitu. Ya, Kadang itu dia karena problem. keadaan kita meminta orang untuk menolong kita Untuk dan mengerti kita, untuk gitu mengerti, ya. Dan bentuk pertolongan itu tidak harus melulu berupa uang gitu. Jadi mungkin kita dulu berpikir bahwa oh dulu saya punya uang, saya punya pekerjaan, ketika ada orang kesulitan saya menolong dengan cara memberikan uang. Padahal sebenarnya bentuk pertolongan yang paling bermakna bagi orang lain itu adalah kehadiran kita untuk ada di dekat mereka. Jadi masalah boleh ada, tapi jangan biarkan masalah itu menghancurkan kehidupan kita. Itu yang paling penting. Ya. Jadi memang mungkin Bapak sekarang punya hutang, tapi jangan biarkan hutang ini akhirnya menarik Bapak dari pergaulan Bapak dengan teman-teman gitu. Jadi tetaplah berteman dengan baik dan tetaplah menjadi pribadi Bapak yang sesungguhnya gitu. Bapak yang dulunya suka menolong ya tetap suka menolong gitu. Sebisa Karena kemampuan kita ya. dan menolongnya bukan berarti harus dalam bentuk uang gitu, dengan kita hadir di tengah-tengah teman kita. Nah, waktu kita perluas pergaulan, sebenarnya rezeki itu ada di sana kok gitu loh. Banyak orang berpikir, oh jawaban dari hutang saya nih harusnya adalah ada orang kasih bantuan, pertolongan, kasih duit dalam bentuk cash supaya utang saya semuanya lunas. Padahal jawabannya tidak melulu harus seperti itu gitu. Kadang tanpa kita sadari kita nih ngatur, Tuhan maunya saya begini gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah proses yang mungkin bisa meningkatkan kualitas kita gitu. Kita jadi tambah banyak punya teman, mungkin sama penagih utangnya pun kita bisa jadi temenan gitu. Bisa jadi kenapa harus jadi musuhan gitu kan, bisa jadi temenan, kita bisa ajak ngobrol, kita bisa ajak cerita gimana kondisi kita, bagaimana kita minta waktu untuk bisa diberikan perpanjangan waktu gitu. Kalau hubungannya baik kan jadinya enak semua gitu, kita nggak harus punya musuh, kita bisa tetap hidup bersuka cita walaupun kita punya hutang, sambil kita berpikir bagaimana caranya untuk menyelesaikan hutang kita ini perlahan demi perlahan. Nah, yang paling penting yang harus Bapak miliki adalah ketenangan itu dulu gitu. Karena kenapa kalau kita kalut, kitanya mikir harus nutup, malah jadinya keputusan-keputusan yang kita ambil bisa jadi salah gitu. Mungkin dari Pak Susilo ada tambahan? Kebanyakan Pak, kalau orang yang dulunya berhasil lalu jatuh, dia sebenarnya mungkin kadang-kadang orang tidak menilai dia negatif, cuman dia sendiri menilai dirinya jadi negatif. Akibatnya jadi minder. Kalau dulu mungkin kita biasa naik motor, saya pernah ngerasakan begini, saya sudah biasa naik mobil, tiba-tiba saya nggak punya mobil, saya naik motor, kemudian saya naik motor, saya jadi minder. Saya mau datang ke rumah orang kok rasanya jadi malu gitu kan.
Dilihat orang naik motor kok malu. Saya bilang ada yang salah dengan saya menilai diri saya. Kenapa? Karena saya menilai diri saya tergantung dari apa yang saya pakai. Ya. Berarti itu ada yang salah di sana. Nah, Bapak kan sekarang kan kondisinya mungkin terlilit utang. Ya, makanya seperti Bu Dita sarankan, jangan mengharapkan yang uang langsung tiba-tiba kayak jatuh dari langit lah. Recovery pelan-pelan Pak. Belajar untuk mengatur keuangan, belajar untuk meningkatkan pendapatan, dan makanya kalau kami di New Life sendiri kan tidak pernah memberikan bantuan dalam bentuk kasih uang. Enggak, kita komunitas ini prinsipnya sudah jelas. Di dalam New Life tidak ada utang piutang sebenarnya. Jadi di dalam New Life sendiri kita jelas. Kalau Anda punya utang, Anda nggak bisa datang ke New Life untuk makan Anda 1 minggu, kita kasih yang sederhana, mungkin beras, mie instan, telur, minyak goreng kita kasih. Habis datang lagi, kita beri lagi. Cuman kita nggak mau Anda berutang lagi. Kenapa? Karena kalau utang digali lubang untuk nutupin utang, yang ada itu makin lama makin banyak. Kita makin stres, dan biasanya kita selalu katakan harga dirimu tidak ditentukan dari berapa banyak uang yang kita pegang. Nah itu prinsip dulu Pak. Kalau Bapak bisa menempatkan harga diri Bapak dengan benar, tidak minder, baru Bapak bisa bergaul dengan benar. Kalau sudah bisa bergaul dengan benar, seperti Bu Dita katakan tadi, hubungan itu baik, maka peluang-peluang kesempatan itu akan terbuka. Nah makanya, ayo Pak, coba kontak New Life, dan pelan-pelan Pak, step by step, cari pekerjaan, cari skill, jadi orang yang jujur semua. Kenapa? Karena mungkin, jangan-jangan karena kita ini salah menilai diri kita, sehingga kita ingin membuktikan diri kita berharga dengan cara ngutang. Nah di sana letak problem. Ini sebenarnya semakin menarik Pak berbicara kemerdekaan hidup ya. Karena saya sebenarnya penting harus kita mengalami kemerdekaan dalam kehidupan. Tapi sayang waktu juga kita di penghujung acara. Tapi terima kasih buat malam hari ini buat Pak Susilo dan Ibu Dita, sungguh luar biasa. Ya, pemirsa, dari siaran ini kita bisa banyak belajar. Salah satunya kita harus memiliki nilai-nilai yang benar, dan percayalah bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan hidup kita. Ya, dan kemerdekaan adalah hak tiap kita ya. Ya. Karena itu pemirsa, bila Anda masih mau bertemu dengan narasumber kami atau Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak ya seputar masalah kehidupan Anda bisa SMS, kita atur waktu, kita janjian untuk ketemuan ya. Ya, bisa menghubungi di nomor 0819 081 77771. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Batam TV, Jembatan Hati.